ada pertanyaan nih Alifah. Jadi sebenarnya insecure itu boleh nggak sih? Insecure itu boleh nggak sih? Aku menjawabnya tergantung. Kalau insecure membuat kita menjadi apa ya? Bikin dengki ke orang lain, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, soalnya jadi penyakit hati. Tapi kalau misalkan kita insecure, jadi memotivasi diri kita, bikin jadi berubah, itu jadi insecure yang positif gitu. Jadi lagi-lagi tergantung sama kitanya. Kita menyikapi insecure itu harus seperti apa. Karena ya, sifat manusia itu memang gak pernah puas, pasti ada. Siapapun itu pasti pernah ngerasa insecure gitu. Jadi insecure tuh gak apa-apa, tapi lagi-lagi cara menyikapinya seperti apa. Kayak gitu. Jangan sampai ada penyakit hati intinya. Iya, terus mau tanya lagi, ketika Alifah merasa insecure melihat Elina, ini kita balik ke kasus aja ya, melihat Elina video musikalisasi dan Alifah merasa insecure dengan itu, Alifah kemudian apa tuh waktu itu? Kalau aku sendiri ngelihat itu aja, ambil positifnya. Kan Teteh juara tuh, aku ngelihat kira-kira apa sih yang bikin juaranya, oh penghayatannya. Ya, aku ngambil dari sana. Jadi kalau ada lomba lagi, berarti aku harus penghayatannya lebih bagus lagi kayak gitu. Terus ngeliat juga ada yang juara berapa ya? 1, 2, yang sisanya tuh kata-katanya memang benar bagus banget sih gitu. Jadi ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya. Jadi kalau misalkan kita mengulangi hal yang sama, maksudnya kita ikut lomba lagi, ya udah itu bisa dijadikan pelajaran aja buat kita. Buat aku sendiri. Aku ngeliatnya dari situ. Penghayatan Teteh mantap, masya Allah. Mungkin jadi setelah ini ya, setelah Teh Lina juaranya mungkin ya, oh kenapa juara? Oh karena oke. Menarik sih sebenarnya, karena kita berangkatnya dari kasus kita. Kenapa Lina angkat ini jadi sebuah konten, karena di titik kita ikut lomba musikalisasi puisi, Alifah lah yang merasa insecure. Ketika kita mengikuti perlombaan acting, Teh Lina lah yang merasa insecure. Jadi kita pernah sama-sama ada di titik itu. Ya, mungkin kalau Alifah ketika merasa insecure waktu lomba yang musikalisasi, Alifah hanya mengambil sisi positifnya. Jadi kalau Lina teman-teman izinkan Lina berbagi ke Alifah dan juga teman-teman. Ketika Lina merasa insecure, mungkin ini juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Lina kan melihat Alifah keren nih teman-teman. Actingnya keren, iyalah orang artisnya Sister Lila. Dan film-film yang lain itu keren banget. Bahkan ada satu film, apa itu judulnya, yang memerankan dua peran sekaligus. Dan itu oleh Alifah sendiri diperankannya, dan itu bagus banget. Jadi memerankan dua peran sekaligus itu bukan hal yang mudah ya. Itu keren banget. Itu keren banget menurut Elina, dan mungkin menurut yang lain juga pasti tentu keren. Nah, makanya ketika ikut lomba acting lah, ya otomatis lah Alifah keren. Sedangkan Teh Lina ini itu baru pertama kali deh ikut lomba acting. Kalau dulu kan mungkin actingnya untuk apa gitu ya, bukan untuk lomba gitu. Nah, tapi untuk lomba kayaknya itu deh yang pertama kali. Makanya ketika melihat video lomba acting Alifah, keren nih. Nah, dia masih insecure nih kayak gitu. Merasa ya kayaknya nggak akan menang deh, kayaknya Alifah udah juara nih kayak gitu kan, pikirannya kayak gitu. Tapi yang Lina lakukan adalah bukan menjauhi, bukan mengutuk, tapi malah mendekati orangnya. Nah, jadi Alifah sebenarnya nggak banyak juga, mungkin ada di titik kita merasa insecure ketika melihat yang lain lebih unggul. Alifah unggul di acting misalnya, aku melihat. Bisa jadi Lina menyikapinya kayak misalnya tiba-tiba benci ke Alifah, menjadi nggak suka ke Alifah karena keunggulannya Alifah. Ya, ada juga ya sebagian orang-orang teman-teman dari kita yang seperti itu sebenarnya. Ketika melihat yang lain lebih unggul, rasanya kita merasa rendah diri, tapi akhirnya kita nggak suka.
bahkan sampai membenci. Loh, apa salahnya dia kayak gitu betul. dengan keunggulannya dia? Apa salahnya gitu kan? Toh dia juga diberikan keunggulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ngapain kita jadi membenci kayak gitu? Makanya cara Teh Lina menyikapi mungkin untuk teman-teman juga, dan semoga ini baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi ketika kita merasa yang lain lebih unggul dari kita, katakanlah yang lain berprestasi dari kita hampiri orangnya. Nah, untuk apa? Untuk belajar lebih dari dia, agar kita bisa diajarkan hal-hal baik dari dia. Makanya waktu itu Teh Lina nggak benci sama Alifah, misalnya, ya Alifah ngapain ikut lomba, udah ikut yang lain-lain juga misalnya gitu ya. Misalnya mungkin Teh Lina bisa aja kayak gitu ya responnya. Responnya mungkin bisa aja kayak gitu. Responnya mungkin bisa juga negatif. Nah ngapain dia gitu lah. Itulah misalnya negatif lah intinya. Tapi Teh Lina memilih untuk tidak seperti itu, alhamdulillah sih. Dia akhirnya menghampiri Alifah, Teh Lina chat, Teh Lina usaha untuk mendekati Alifah. Alifah, tolong dong ini videonya, ini ajarin aku dong acting, kayak gitu gini acting yang bagus. Coba tolong pilihkan yang mana ya yang bagus. Aku kirimin tuh beberapa video acting itu ke Alifah sebelum akhirnya aku kirimkan yang benar-benar Alifah rasanya bagus. Karena Alifah kan kita perlu penilaian dari luar juga kan. Nah itu. Jadi kalau kata Alifah tadi insecure itu boleh nggak sih? Ya sesuai sesuai responnya mungkin. Nah kalau menurut Teh Lina juga ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau dari pandangan Teh Lina, boleh insecure itu kan merasa rendah diri ya, dan itu muncul karena kita membanding-bandingkan diri. Nah poinnya, apakah kita boleh membandingkan diri? Boleh ketika kita membandingkan diri dengan si A dan kita menjadikan si A ini sebagai kaca untuk kita, kaca kehidupan kita. Karena ketika kita membandingkan diri dengan si A dan akhirnya kita berkaca, oh berarti kita menyerap apa-apa yang kebaikannya si A. Kita menyerap, oh si A ternyata dia jago acting karena ABCD. Oh ternyata si A berprestasi ini karena dia ABCD, gitu kan? Akhirnya nggak ada rasa benci, nggak ada rasa nggak suka sama dia yang lebih unggul kayak gitu. Malah dia menjadikan si A ini sebagai kaca kehidupannya. Nah sekarang yang nggak boleh itu membandingkan diri, yang nggak boleh membandingkan diri itu adalah ketika kita merasa, ketika kita melihat si dia unggul, si dia keren, si dia berprestasi, dan akhirnya membuat kita rendah diri, membuat kita insecure tadi, dan akhirnya terjatuh. Itu yang nggak boleh. Jadi sesuai porsinya. Jadi itu kembali lagi ke kita sebenarnya, kita responnya seperti apa. Alifah, ada lagi nggak yang mau disampaikan terkait insecure ini? Tentang insecure ini pokoknya lagi-lagi terkait bagaimana cara menyikapinya gitu. Apa yang disampaikan Teh Lina gitu, itu sebetulnya poinnya hampir sama gitu ya, bisa dikatakan sama garis besarnya gitu, benang merahnya sama, antara respon positif sama negatif gitu. Positifnya apa? Ya, positifnya itu kalau misalkan kita bisa menjadi lebih baik gitu, berkaca, mengambil hikmahnya gitu, tidak membenci orang itu, betul mendekati. Nah, kalau misalkan respon negatif apa? Yang memunculkan penyakit hati dan bikin kitanya malah jadi rendah diri serendah-rendahnya sampai akhirnya kitanya jadi hilang motivasi gitu kan. Itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi muslim itu harus kuat gitu ya, nggak boleh menjadi muslim yang lemah gitu. Jadi intinya terkait insecurity adalah bagaimana respon kita terhadap hal itu, karena itu hal alami yang bakal ditemui sama kita gitu. Gak akan lepas dari kita gitu. Kalau dari aku ya wah keren. Jadi betul sih, ilmu respon itu juga penting ya. Kalau dalam high class respon itu dibahas quality life sama dengan quality of response sama dengan quality of life.
Jadi akan berbanding lurus ketika respon kita bagus, respon kita baik, maka kualitas kehidupan kita pun akan baik kayak gitu. Penting banget nih manage hati ya. Dan satu hal, ketika kita misalnya ya ada di posisi melihat yang lain lebih betul, melihat yang lain lebih hebat, karena tidak sedikit juga bahkan mungkin kita ya ketika kita merasa ketika kita sedang ada di kondisi kultur lah katakan, kita melihat yang lain lebih unggul lah malah jadi benci kayak gitu, malah jadi menjauhi. Maka menurut Kendina lebih baik kita dekati orang itu, kita lihat apa yang membuat dia mencapai hal itu, lalu kemudian kita ikut bersyukur atas pencapaiannya. Tak jarang juga kan ketika melihat yang lain lebih unggul, kita malah nggak mengucapkan berkah misalnya, hal kecil tapi sebenarnya ketika kita mengucapkan rasa syukur itu sebenarnya menjadi doa yang akan memantul juga untuk kita. Itu nggak sih Alisa? Ketika kita ikut ya betul, itu akan sebenarnya akan menjadi doa yang terbaik untuk kita juga. Misalnya ada yang lain lebih prestasi dari kita, kita ucapkan rasa syukur, barokallahu, alhamdulillah, dan kita ikut senang, kita ikut bersyukur, hingga akhirnya rasanya kita pun akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ketika kita ikut bersyukur, kita bahagia, kemudian kita melihat dan berkaca apa sih yang membuat dia seperti itu. Barangkali dia memiliki effort yang lebih dari kita. Barangkali dia dari spiritualitasnya lebih baik dari kita. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita pikirkan dengan dari sisi positifnya, tanpa perlu memunculkan. Jadi kita tahan hal-hal yang negatif, karena itu ujian hidup. Ujian hidup di tengah pandemi. Masya Allah. Semoga apa yang kita lihat apalagi di zaman digital ini, tiap hari rasanya scroll terus ya. Jangan tidur scroll, mau tidur scroll, lihat yang lain kehidupannya rasanya keren-keren lalu bagaimana. Maka respon kita. Gimana nih?